Ya, ketemu lagi dengan saya di materi praktikum perpajakan. Kita masih menggunakan buku praktikum perpajakan kasus PT 2 Putra Motor yang diterbitkan oleh Pusat Penerbitan Akademi Akuntansi YKBN Yogyakarta yang ditulis oleh Bapak Narko MMAK CA dan Ibu Dokteranda Ronowati Chandra MM MSIAK CA. Kemarin kita sudah masuk ke instruksi 1 sampai dengan 4. Kita akan masuk ke instruksi ke-5. Nah, untuk mengerjakan instruksi ke-5, informasi yang berkaitan dengan materi praktikum silakan saudara baca. Informasi yang berkaitan dengan SPT tahunan. Nah, saudara ini harus membuat SPT tahunan. Ya. Sebelumnya harus membuat koreksi fiskal berkaitan dengan laporan keuangan fiskal. Di sini ada informasi-informasi yang harus saudara baca dan hitung ya untuk mengetahui koreksi fiskalnya. Ingat materi koreksi fiskal, silakan saudara baca-baca di materi perpajakan 2. Di sini juga ada kendaraan kaitannya dengan penyusutan menggunakan metode apa, ya. Lalu berikutnya juga kaitannya dengan daftar pemegang saham, ya. Nilai perlembagaan saham berapa dan seterusnya. Ini juga kaitannya dengan koreksi fiskal. Nah, instruksi ke-5, saudara diminta untuk menghitung PPh pasal 25 untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Nah, bagaimana caranya? Nah, silakan dibuka-buka lagi materi perpajakan 2. Ya. Hitunglah PPh 25 pada bulan April, buatlah SP PPh 25 untuk bulan Desember ya, 2019 ya. Susun laporan laba rugi menurut akuntansi dan pajak. Nah, ini kaitannya dengan koreksi fiskal yang harus saudara buat ya. Lalu buatlah SP tahunan, buat SSP untuk PPh badan terutang PPh pasal 29. Ya, semua ini ada di buku 3. Untuk yang poin 1 dan 2 ada di buku 2. Ya, ada di buku 2, ini lainnya ada di buku 3. Lalu saudara diminta untuk membuat jurnal. Ya. Lalu berikutnya selain instruksi ke-5, saat ini juga saudara diminta untuk membuat instruksi ke-6. Ya, maaf. Instruksi ke-6. Ya. Informasi yang berkaitan dengan instruksi ke-6 ini adalah berkaitan dengan PPh pasal 24, penghasilan luar negeri. Saudara silakan buka-buka materi perpajakan 2 kaitan dengan PPh pasal 24. Di situ ada penghasilan luar negeri yang harus digabung dengan penghasilan dalam negeri. Netonya berapa? Totalnya. Kalau luar negeri itu minus, bagaimana perlakuannya? Kalau yang di Indonesia yang minus, itu bagaimana perlakuannya? Silakan dibuka-buka materinya. Lalu untuk menghitung PPh 24, KPLN luar negeri, untuk menghitung KPLN itu ada 3. Yang pertama menghitung pajak totalnya dari semua penghasilan baik dalam negeri maupun luar negeri. Lalu menghitung maksimum KPLN, rumusnya seperti apa silakan dibuka di pajak 2 kaitannya dengan perhitungan PPh pasal 24. Dan yang ketiga, penghitungan ketiga adalah PPh yang dipotong di luar negeri. Dari ketiga perhitungan itu dicari yang paling kecil. Nah, itu yang disebut dengan KPLN diperkenankan atau yang boleh dikurangkan sebagai pengurang penghasilan pajak ya totalnya. Nah, ini kaitannya dengan materi PPh 24 untuk membuat instruksi ke-6. Hitung PPh yang terutang menurut tarikh pasal 217 ya, kaitannya dengan PPh 24 ini ada di buku 2. Hitung kredit pajak yang diperkenankan ya. Berapa? Itu ada di buku 2 tadi sudah saya jelaskan, yang terkecil di antara 3 perhitungan itu dan berapa yang harus dibayar di Indonesia.
instruksi ke-6 ini ada di buku 2 semuanya. Nah, silahkan dipelajari dengan baik. Untuk masalah tugasnya yang harus dikumpulkan nanti akan saya sampaikan di tugas di virtual kelas portal AAI KPN. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan penjelasan untuk instruksi ke-5 dan ke-6. Selamat belajar, semoga sukses semuanya.